Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Pak Nur. Baik, Bu Anissa. Sebelum memulai proses coaching ini, saya ingin memberitahukan dahulu apa saja yang akan saya nilai dalam kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Mari kita diskusi penilaian cakapan coaching. Kompetensi saya ini kemampuan mendengar aktif, kemampuan membuat pertanyaan berbobot, dan menguji. Baik Pak. Dari kegiatan kita hari ini, tujuan apa yang ingin kita capai? Tujuan saya yaitu menerapkan alur tirta dengan baik saat melakukan coaching nanti Pak. Gitu. Baik. Jadi Bu Anissa ini ingin menerapkan alur tirta agar dapat melaksanakan coaching dengan baik ya Bu ya. Betul Bapak. Terus kompetensi coaching apa yang ingin Bu Anissa kembangkan nanti? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kemampuan membuat pertanyaan berbobot Pak. Kemampuan membuat bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasikan? Bagian kompetensi yang ingin diobservasi secara spesifik ini kemampuan pengembangan diri coach, Pak. Oh, ya. Terus ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Saya ingin coach saya nanti dapat menentukan penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi dan mengetahui langkah-langkah dalam penyelesaian masalahnya sendiri. Jadi dia bisa menemukan solusinya sendiri tanpa bantuan dari saya. Saya hanya mengarahkan saja, Bapak. Baiklah, silahkan melaksanakan coaching dan saya dari sini hanya akan mengamati saja ya. Baik Bapak. Selamat malam Pak Andres. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Kita akan coaching sebentar ya Pak ya. Pak Andres ingin membicarakan apa malam ini? Pak Andres. Begini Bu Nisa, ya? akhir-akhir ini saya mulai kesulitan membagi waktu Bu di sekolah. Saya mengajar 30 JP dalam satu minggu dan diberi tugas tambahan sebagai wali kelas dan bendara komite. Kadang saya kesulitan membagi waktu untuk mengerjakan tugas CGP. Oke, baik. Jadi Pak Andres ini merasa kesulitan membagi waktu karena selain mengajar, Pak Andres juga menjadi wali kelas. Selain itu juga bendara komite dan harus menyelesaikan tugas CGP yang selalu ada. Begitu ya Pak? Dan apa yang ingin Pak Andres dapatkan di akhir percakapan singkat ini Pak? Saya ingin semua tugas dapat diselesaikan dengan baik bisa. Baik, jadi Pak Andres ingin menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan baik ya Pak. Nah, menurut Pak Andres,
kira-kira kriteria suatu tugas yang sudah terselesaikan dengan baik itu bagaimana, Pak? Menurut saya, tugas yang terselesaikan dengan baik jika saya sebagai guru dapat mengajar murid-murid dengan fokus dengan baik, tugas sebagai wali kelas tentunya kelas jadi kondusif dan tidak ada masalah bagi anak-anak, serta laporan keuangan komite dapat tepat waktu, serta tugas CGP dapat saya selesaikan sebelum due date dengan kualitas yang baik pula, begitu Bu Nisa. Oke, baik Pak. Jadi Pak Andres ingin menyelesaikan semuanya dengan baik dan tepat waktu ya, menurut Pak Andres. Apa yang membuat Pak Andres tidak dapat membagi waktu dengan baik saat ini, Pak Andres? Sebenarnya saya bisa menyelesaikan dengan baik tugas-tugas tersebut. Yang menjadi masalah adalah ketika tugas-tugas itu deadline-nya hampir bersamaan. Ini membuat saya jadi cukup kebingungan, Bu Nisa. Oke, baik. Jadi yang membuat agak susah tadi itu membagi waktunya ketika tugas-tugasnya itu deadline-nya berbarengan seperti itu ya, Pak. Nah, biasanya apa yang terjadi, Pak, kalau misalnya deadline-nya itu berbarengan seperti itu, Pak? Nah, ini karena berbarengan, Bu. Ini pembelajaran, akibatnya saya jadi kurang persiapan. Saya hanya fokus pada penyampaian materi saja. Kemudian untuk laporan komite, karena jadwal cenderung sama di akhir bulannya, saya biasa mencoba menyusun laporan rutin. Ketika ada transaksi, langsung saya masukkan ke buku kas. Dan untuk tugas calon guru penggerak, saya tidak tahu isi modul yang akan saya pelajari. Kadang kalau waktunya sempit, saya tidak dapat memahami materi modul dengan baik, dan akhirnya saat pengumpulan tugas sedikit terlambat, sehingga seringkali diberi peringatan oleh fasilitator ataupun pengajar praktek saya, Ibu. Oke, baik Pak. Jadi apa yang diinginkan kalau ada jadwal yang hampir sama? Idealnya seperti apa dan bagaimana menurut Pak Andres? Sebenarnya saya ingin kalau semua tugas-tugas tersebut, baik sebagai guru, wali kelas, sebagai bendara komite, dapat terselesaikan dengan baik, rampung sesuai waktunya, dan tugas sebagai CGP itu juga dapat saya selesaikan dengan baik tanpa ada peringatan-peringatan dari Pak Hasil maupun pengajar praktik saya. Begitu, Ibu. Oke, dalam kondisi seperti itu, menurut Pak Andres, apa nih yang harus dikerjakan agar semuanya dapat terselesaikan dengan baik? Gini, Bu, mungkin untuk pembelajaran sendiri harus saya siapkan di awal dengan baik, ataupun bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat yang mengajar mapel di jenjang yang sama. Kemudian untuk laporan komite, saya harus rajin merekap dan mencatat
setiap transaksi yang ada pada hari itu. Kemudian untuk tugas sebagai calon guru penggerak, saya harus senantiasa rajin untuk menyempatkan diri membuka LMS setiap hari, dan tentu saja bisa berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan CGP yang lain. Mungkin seperti itu, Ibu. Oke, baik. Jadi kalau boleh saya simpulkan tadi berarti Pak Andres itu harus mempersiapkan dengan baik, kemudian mengerjakannya secara rutin, dan juga bekerja sama dengan rekan sejawat agar semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Begitu ya, Pak ya? Adakah alternatif lain selain tadi, Pak Andres? Sepertinya tidak ada, Bu Nisa. Oke. Nah, kapan nih ada kegiatan yang terdekat yang deadline-nya hampir bersamaan, Pak? Kalau tidak salah akhir bulan November atau di awal bulan Desember ini, Bu, harus bersiapan membuat laporan serta mencari dana talangan untuk pembayaran guru honor GTT atau PTT non Dapodik. Untuk CGP pun selain harus menyelesaikan tugas-tugas dari LNS, juga ini persiapan dalam rangka pengembangan individu yang keempat, Bu Nisa. Oke. Nah, apa yang paling mungkin untuk dikerjakan saat ini, Pak? Tadi kan kegiatannya banyak ya, Pak. Yang paling mungkin untuk dikerjakan saat ini terlebih dahulu yang mana, Pak Andres? Untuk pembelajaran itu, saya akan menyiapkan bahan ajar, buku, video, soal-soal, ataupun keperluan untuk anak-anak bisa berdiskusi. Kemudian transaksi komite sekolah juga sudah mulai saya rekap, dan sebisa mungkin selalu membuka LMS CGP dan berkolaborasi dengan rekan sejawat, rekan CGP untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas sedikit demi sedikit. Begitu, Ibu. Oke, luar biasa ya Pak Andres. Nah, siapa ya yang bisa membantu Pak Andres dalam hal tersebut? Yang dapat membantu saya dalam hal ini rekan sejawat di sekolah dan juga di keluarga, istri saya, Bu, yang kebetulan juga berprofesi sebagai guru. Itu, Bu. Oke, berarti Pak Andres punya teman rekan sejawat di sekolah dan juga keluarga yang mendukung di rumah seperti itu ya. Nah, menurut Pak Andres ini, apa yang Pak Andres dapat dari percakapan kita ini, Pak? Supaya saya dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan baik, maka tugas tersebut dari awal harus saya rencanakan dengan matang, kemudian saya persiapkan dan dikerjakan sedikit demi sedikit secara rutin, Ibu. Oke. Nah, tadi Pak Andres mengatakan mengerjakan sedikit demi sedikit ya. Kira-kira kapan Pak Andres akan mulai mengerjakan semuanya tadi? Saya usahakan, Bu, mulai sekarang saya akan senantiasa berusaha untuk menyempatkan diri dan mengerjakan semuanya secara baik, secara rutin, sedikit demi sedikit, Ibu. Oke, baik. Berarti Pak Andres sudah punya komitmen untuk melakukan rencana Pak Andres tadi, dan pada intinya harus dikerjakan secara kontinu ya Pak Andres. Baiklah, kalau begitu terima kasih Pak Andres.
Semoga sukses dengan segala aktivitasnya ya Pak ya. Terima kasih, Bu Anissa. Baik, sama-sama Pak Andres. Selamat malam. Selamat malam, Bu Anissa. Baik, bagaimana Bu Anissa? Apakah prosesnya tadi berjalan dengan lancar? Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan masing-masing Pak. Setelah melakukan observasi tadi bersama koci saya, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya sampaikan nanti Pak. Ya, baiklah. Apa yang Bu Anissa lakukan pada saat melakukan coaching? Terus apa indikator capaian pengembangan yang diinginkan? Menurut saya, tadi saya sudah mendengarkan secara aktif, Pak, dan juga saya membuat pertanyaan yang berbobot, serta memberdayakan koci saya sehingga koci saya tadi mampu memahami permasalahan, sehingga saya mampu memahami permasalahan dan koci saya mampu mendapatkan solusi atau penyelesaian dari masalahnya. Jadi begitu. Bu Anissa sudah mendengarkan secara aktif, membuat pertanyaan yang berbobot dan memberdayakan uji, sehingga uji ini mampu memahami permasalahan yang dihadapi dan membantunya menemukan penyelesaian uji. Ya, terima kasih Pak Nur Rahmadi. Untuk langkah ke depan, kompetensi apa lagi yang berdasarkan hasil melakukan coaching yang Oke. Tadi pertanyaannya apa kompetensi yang ingin dikembangkan ya Pak? Kalau Ya, betul. saya ingin lebih mampu dalam memberdayakan koci Pak, sehingga nanti tumbuh kesadaran dan juga ide-ide luar biasa dari koci saya. Kalau saya bisa memberdayakan koci dengan baik, berarti kan mereka dapat menggali kemampuan dan potensi-potensi diri mereka sendiri ya Pak ya, dan menemukan solusinya. Seperti itu Pak. Ya. Jadi ingin meningkatkan dan mengembangkan kemampuan memberdayakan coach ya Bu ya, supaya masalah yang berikut ini bisa terselesaikan secara mandiri. Itu ya Bu ya. Betul Pak, seperti itu. Anissa jadi sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan itu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian menggali potensi dari tadi untuk sendiri solusi dari permasalahannya. Sesuai yang saya amati, yang saya tulis tadi, katakan Bu Anissa dan yang dilakukan sesuai dengan alur-alurnya, yaitu Bu Anissa sudah menanyakan tujuan kepada uji, sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada uji, kemudian Bu Anissa juga sudah mengarahkan uji untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan, dan Bu Anissa juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab dari uji tadi. Yang ada diri uji agar rencana aksinya ini bisa dilakukan dengan juga saya
Puji, Ibu sudah fokus pada Puji, artinya Ibu sudah desain kehadiran dan Ibu juga sudah mendengarkan dan juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata disampaikan tadi. Luar biasa sekali yang sudah Bu Anissa lakukan dalam proses coaching ini. Semoga kedepannya Bu Anissa akan semakin sukses dalam coaching. Terima kasih ya Pak atas apresiasi, motivasi, dan juga semangatnya. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bu Anissa. Mari kita akhiri sesi ini dengan mengucapkan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Anissa. Ya, selamat malam Pak Nur.